Manajemen mandiri pelabelan makanan dan kebersihan catering. Pelabelan iklan promosi. Pelabelan iklan promosi. Bagian 1. Larangan dan ketentuan. Pelanggaran makanan umum. Bagian 2. Makanan kadaluarsa. Larangan dan ketentuan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Manajemen Keamanan dan Kesehatan Makanan. Pelabelan, publisitas, atau iklan makanan atau bahan mengandung kebohongan, berlebihan, atau mudah mengakibatkan kesalahpahaman. Hukuman. Pasal 45 dikenakan hukuman denda sebesar 40.000 dolar Taiwan hingga 4 juta dolar Taiwan. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Manajemen Keamanan dan Kesehatan Makanan. Pelabelan, promosi atau iklan makanan melibatkan khasiat medis. Hukuman pasal 45 dikenakan hukuman denda sebesar 600.000 dolar Taiwan hingga 5 juta dolar Taiwan. Contoh iklan yang melanggar peraturan. Pada gambar digantungkan spanduk kain merah di pintu untuk mempromosikan iklan produk bento ikan segar. Pada spanduk tersebut, khasiat medis bento dilebih-lebihkan dan berpotensi menyesatkan konsumen. Maka dari itu, iklan ini telah melanggar ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan dan Sanitasi Pangan. Pelanggaran makanan umum. Kasus pelanggaran. Iklan datar, nama produk kacang mete, asal Taiwan. Khasiat membantu menurunkan berat badan, menjauhkan dari penyakit jantung. Kondisi yang melibatkan fungsi mempertahankan atau mengubah organ jaringan, fisiologi, atau tampilan luar tubuh manusia. Iklan ini telah melanggar ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan. Pelanggaran umum lainnya adalah situasi pencegahan, perbaikan, mitigasi, diagnosis, atau pengobatan penyakit, sindrom atau gejala penyakit. Misalnya kata-kata seperti detoksifikasi, mengencangkan ginjal, memperbaiki alergi, dan memulihkan penglihatan. Dua situasi di atas semuanya merupakan pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Keamanan Pangan. Dan operator industri harus lebih memperhatikan kata-kata yang digunakan dalam iklan label agar tidak melanggar hukum. Poin-poin penting dari pengelolaan makanan kadaluarsa seperti yang ditunjukkan pada halaman 50 dari manual. Makanan kadaluarsa dianggap sebagai limbah dan harus dikelola sesuai dengan 3 tidak dan 1 harus. 3 tidak. Tidak untuk konsumsi manusia, tidak boleh mengubah tanggal kadaluarsa, dan tidak dapat dibuat ulang dan dijual. Satu poin penting, makanan kadaluarsa dianggap sebagai limbah dan harus dipindahkan ke tempat pembuangan khusus untuk penyimpanan. Terima kasih atas perhatiannya.